Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mulaikan ibadah kita. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Sebagaimana saya sampaikan minggu lalu, kita akan ibadah pagi hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Kita akan sama-sama persiapkan kehidupan kita. Kita rindu ibadah kita pagi hari ini, terlebih yang disertai dengan perjamuan kudus, persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, akan mendatangkan berkat dalam kehidupan kita. Kita percaya, senantiasa kita percaya bahwa setiap kali kita berangkat menuju ibadah, setiap kali kita masuk dalam ruang ibadah, setiap kali kita hadir dalam hadiratnya Allah, kita percaya Allah telah mempersiapkan berkat-berkatnya bagi kita ya. Ada berkat-berkat jasmani yang mencukupkan setiap kebutuhan kita, tapi lebih dari itu berkat-berkat rohani yang terus menarik kita semakin dekat kepada Kristus, yang terus mengubahkan kehidupan kita, yang terus menambah pengenalan kita akan pribadi Allah kita, kehendak dan rencananya dalam kehidupan kita. Ini yang kita rindukan lebih dari segalanya. Ada satu hamba Tuhan berkata, khotbahnya yang pernah saya dengar, bahwa kita boleh memiliki ambisi dalam kehidupan kita untuk hal-hal duniawi, untuk hal-hal lahiriah. Tentu saja kebaikan-kebaikan, tidak saja bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang-orang yang kita kasihi ya, keluarga kita, istri, anak-anak kita, keturunan kita. Kita boleh memiliki ambisi-ambisi itu, meraih yang terbaik. Tetapi hamba Tuhan ini mengingatkan akan kebenaran firman bahwa ambisi yang terbesar yang seharusnya kita miliki sebagai orang percaya adalah dibentuk semakin serupa dengan Kristus. Itu yang akan kita kejar dalam setiap ibadah-ibadah kita. Oleh karena itu, kita datang menghampiri tahta Allah dengan penuh kerendahan hati. Kita dengan sukarela, dengan penuh kasih, merendahkan diri kita di hadapan Dia. Agar setiap berkat, kasih, kuasa, karunia-karunia yang telah Dia persiapkan, yang telah Dia sediakan, tercurah deras masuk ke dalam kehidupan kita. Itu yang kita rindukan, sehingga sebagaimana kebenaran firman yang sudah kita pelajari berkata, pertemuan-pertemuan ibadah yang kita lakukan akan mendatangkan kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan kita. Dengan iman ini kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu ini, lagu favorit kita bersama di tempat ini khususnya, supaya setiap saat Tuhan terus mengajari kehidupan kita lebih pintar dan lebih pintar lagi dalam makna rohani tentu saja, yaitu semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Sekali lagi katakan, ajarku mengerti
segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Amin. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Dengan penuh kerendahan hati kita nyanyikan lagi lagu ini dari awal. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Panggil Bapa kita. Oh Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan
segala yang ku perlukan menurut kehendakku, terjadilah Bapakku, Bapakku, ajaib segala rancanganmu. Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendakmu, terjadilah. Satu kali lagi serukan Bapa kita, Bapakku, ajaib segala rancanganmu. Ajaib Engkau Tuhan, Tuhanku, heran perbuatanmu. Amin. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendakmu, terjadilah. Dia Allah yang sanggup. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendakmu, terjadilah menurut kehendakmu, terjadilah. Katakan lagi dengan iman. Menurut kehendakmu, terjadilah. Oh haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Glory, 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 glory. Terpujilah namamu Tuhan. Kami agungkan Engkau Tuhan Yesus Kristus. Allah yang kami kasihi, Allah yang kami tempat kepadamu bersandar, berharap sepenuhnya. Tuhan, kami rindu memuji Engkau, kami rindu mengagungkan namamu, kami rindu semakin mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami pagi hari ini datang mendekat kepadamu Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini kami memasuki hadirat-Mu Tuhan. Dan oleh karena itu pagi hari ini kami sebagai jemaat-Mu, sebagai umat-umat tebusan darah Kristus, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadilah apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Itu yang terbaik bagi kami. Lewat itu kami diizinkan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menurut
kehendak-Mu terjadilah. Amin. Jadi dengan kasih Kristus, Om Narno buka ibadah kita dalam doa. Oh, haleluya Yesus. Amin. Kasih Yesus. Haleluya. Kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan. Engkau baik. Haleluya. Amin. Amin Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu. Ya Yesus. Amin, amin Tuhan, Kau baik. Haleluya Yesus. Bahkan kami Tuhan. Amin Tuhan, haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, Engkau baik dalam Yesus. Haleluya. Kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Seperti biasa, mohon izin tidak menggunakan masker. Baik. Kita akan sedikit, seperti biasa, ada tema-tema khotbah selingan. Sementara kita membahas tema utama kita, jadi pagi hari ini kita akan bahas sesuatu. Saya akan ajak jemaat untuk berjalan-jalan ke apa kalau orang bilang pilgrimage atau perjalanan ke tanah suci ya. Saya ajak pagi hari ini kita berkunjung ke satu tempat di Israel sana. Walaupun belum sebenarnya ya Om, pengen ya Om ke sana. Saya juga pengen. Nanti kalau Tuhan izinkan kita berkunjung. Kita akan berkunjung ke satu tempat, satu daerah di Israel sana yang bernama Tabga ya. Ini penunjuk arah ke sana. Nama tempatnya Tabga ya. Dan judul khotbah pagi hari ini berhubung dengan ikan. Kita akan membahas tentang ikan. Kalau orang Kristen dengar kata ikan pasti sudah terbayang banyak hal. Ya. Banyak kejadian, banyak peristiwa di Alkitab yang berhubungan dengan ikan. Ya. Jadi seperti ini keterkaitan tentang ikan. Ya. Kita akan belajar bagaimana tentang hal itu ya. Nah, Tabga yang tadi kita lihat pelang penunjuk arahnya merupakan nama satu daerah yang terletak di pantai barat laut Danau Galilea atau Laut Galilea di Israel ya. Ada satu danau yang demikian luas sehingga seringkali diberi nama laut ya. Padahal sebenarnya itu sebuah danau ya. Jadi di sekitar Danau Galilea kita tahu bahwa ketika Yesus menjalani pelayanan di dunia ini sebagai manusia, banyak melayani di daerah sekitar Danau Galilea ini ya. Nah, nanti kita lihat seperti apakah tempat yang bernama Tabga ini. Saya mendapatkan beberapa foto dari kota yang bernama Tabga ini. Nah ini ya. Ini wilayah atau daerah yang bernama Tabga ya, dan ini Danau Galilea ya, atau Laut Galilea. Jadi ini persis ya di pinggiran, makanya seringkali disebut sebagai kota apa kalau dekat laut itu namanya pesisir ya. Ini salah satu contoh, ini dari udara
Saya dapatkan juga ini foto yang diambil dari danaunya ya, dari sebuah perahu atau kapal ini ya. Jadi nggak terlalu luas sebenarnya. Kalau lihat dari petanya seperti ini ya. Kita lihat di sini Tabga. Kalau kita lihat di sini Kapernaum, ini tempat Yesus tinggal waktu bertemu dengan murid-murid pertamanya ya, ada Petrus dan saudaranya Andreas itu tinggal di Kapernaum. Di sini Tabga, di sini kurang lebih jaraknya 1,5 mil atau 2,4 km ya, hampir 2,5 km dari Kapernaum ke Tabga ya. Lalu kita lihat di sini ada yang namanya Gunung Kebahagiaan ya, Mount of Beatitudes. Disinilah Yesus memberikan yang kita kenal dengan khotbah di atas bukit ya. Kalau kita baca Matius pasal yang ke-5, berbahagialah, berbahagialah gitu ya di sini. Makanya disebut Gunung Kebahagiaan Matius pasal 5. Lalu di atasnya ada teluk yang diberi nama Teluk Penabur ya. Kalau kita baca Markus pasal 4, di sini Yesus berkhotbah kepada banyak orang. Saking banyaknya orang yang mengurumuni Yesus, lalu Yesus naik ke perahu yang sedang berlabuh ya di teluk sini, lalu memberikan pengajaran tentang penabur ya. Ada seorang penabur menaburkan benih, sebagian benih jatuh di pinggir jalan, sebagian benih jatuh di tanah berbatu, sebagian benih jatuh di tanah yang berilalang, lalu sebagian jatuh di tanah subur. Kita masih ingat ya, nah Yesus memberikan khotbah tentang penaburan itu di tempat ini, makanya disebut Teluk Penabur ya. Cup of the Sower. Nah, baru di sini kita lihat Tabga ini ya. Nah, kalau kita baca ayat bahan bacaan kita pagi hari ini, Matius pasal 4, 12-20, Yesus menemui Petrus dan Andreas saudaranya di sini, di Tabga. Padahal Petrus itu tinggal di Kapernaum. Seperti saya katakan tadi, ada jarak sekitar hampir 2,5 kilometer. Yang menjadi pertanyaan kita, mengapa Petrus dan Andreas yang tinggal di Kapernaum di sini harus pergi ke Tabga sejauh hampir 2,5 kilometer untuk menangkap ikan ya? Mengapa harus jauh-jauh 2,5 kilometer untuk menangkap ikan? Padahal Kapernaum sendiri langsung berhubungan dengan Danau Tiberias. Kita akan lihat, baca dulu ayatnya. Ini ayatnya, Matius 4 ayat 12-16. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Jadi Kapernaum sendiri di tepi danau itu ya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Lanjut, ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Jadi ini peristiwa pertemuan Yesus dengan Petrus dan saudaranya Andreas. Dikatakan di sini Yesus sedang berjalan menyusuri danau Galilea ya, ketika melihat Petrus dan Andreas sedang menebar jala. Nah, kemungkinan besar memang Alkitab tidak menyebutkan di mana Yesus bertemu atau melihat Petrus dan Andreas menebar jala, tapi kemungkinan besar ini mereka sedang menangkap ikan di Tabga tadi ya. Kita lihat keterangannya seperti apa. Oke, ini ya informasi yang saya dapatkan tentang wilayah bernama Tabga ini. Nama Tabga merupakan salah ucap dari nama Heptapegon ya.
Kan kalau kata-kata yang berbau-bau asing, seringkali ketika diucapkan dari mulut ke mulut, lalu ujungnya itu salah gitu, karena diambil gampang. Kalau bahasa asing kan biasanya begitu. Jadi heptapegon mungkin disampaikan ke satu orang. Akhirnya orang yang paling ujung berkata tabga, heptapegon, tabga gitu. Mungkin seperti itu prosesnya sehingga kemudian dikenal dengan tabga ya, padahal ini merupakan salah ucap dari nama heptapegon ya. Nah, heptapegon sendiri merupakan kata Yunani yang berarti 7 mata air. Jadi hepta di depannya itu artinya arti katanya 7 ya. Jadi 7 mata air. Atau kalau dalam bahasa Inggris 7 springs. Kalau dalam bahasa Ibrani Ein Sefa. Sefa ini artinya 7 ya. Orang Arab beda lagi lidahnya menyebut daerah ini sebagai tabka gitu ya. Jadi tergantung dari mana dia berasal. Jadi ini tabga ya. Merupakan satu salah ucap dari heptapegon yang artinya 7 mata air. Nah, Josephus salah seorang ahli Israel kuno zaman dulu, dia mempelajari tentang kehidupan orang-orang Israel zaman dahulu. Nah, Josephus dalam tulisannya merujuk tabga sebagai sumur Kapernaum ya. Jadi kalau kita baca tulisan-tulisan dari Josephus, kita akan menemukan nama tabga ini dan dia menyebutnya sebagai sumur Kapernaum. Nah, ini penjelasannya. Terdapat 7 mata air yang mengeluarkan air hangat yang mengalir ke Danau Galilea yang dingin ya. Makanya disebut 7 mata air karena memang di situ terdapat 7 mata air. Nah, air hangat ini merangsang tumbuhnya sejenis alga. Kehangatan air dan tumbuhnya alga ini menarik ikan-ikan untuk berkumpul sehingga mudah ditangkap. Maka tabga menjadi tempat menangkap ikan favorit selama ribuan tahun. Jadi bisa kebayang kenapa dari Kapernaum Petrus dan Andreas berjalan hampir 2,5 kilometer ke Tabga ya untuk menangkap ikan. Di situ mereka bertemu dengan Yesus dalam peristiwa tadi. Karena seperti ini penjelasannya. Air berkumpul, ikan berkumpul di daerah situ saking banyaknya sehingga mereka mudah ditangkap. Jadi orang menebar jala tuh nggak harus ke tengah laut, mungkin ya gambarnya seperti itu. Jadi sudah bisa mendapatkan ikan banyak ya. Nah, salah seorang ahli perikanan khususnya di daerah Galilea bernama Mendel Nun menyebut Tabga sebagai kampung nelayannya Kapernaum ya dalam buku yang ditulisnya The Sea of Galilee and Its Fishermen in the New Testament. Jadi dia menulis buku ini setelah menyelidiki dia sendiri tinggal lama 20 tahun di daerah Galilea, emang penduduk situ. Dan memang pekerjaannya salah satunya nelayan, lalu kemudian dia tertarik menyelidiki dan dia menemukan bahwa memang daerah Tabga ini tempat favorit ribuan tahun untuk menangkap ikannya. Jadi Allah mengatur sedemikian rupa sehingga ikan pada datang ke sana. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalaupun Alkitab seperti saya katakan tadi tidak menuliskan tempat di mana Yesus bertemu dengan Petrus dan Andreas ketika mereka menebar jala, dikatakan Yesus sedang menyusuri tepi Danau Galilea, kemungkinan besar mereka bertemu di Tabga ini ya. Ini peristiwa pertemuan mereka. Nah, kalau kita sangkutkan dengan keadaan zaman sekarang, Tabga ini terkenal dengan satu peristiwa yang terjadi di sana, peristiwa mujizat ya. Jadi tradisi mencatat bahwa Tabga adalah tempat terjadinya mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang, laki-laki saja, dengan 5 roti dan 2 ikan ya, sebagaimana tertulis dalam Matius, Markus dan Yohanes. Jadi tradisi menuliskan bahwa disinilah di Tabga ini terjadi peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki saja, betul ya? Kita menulis 5.000 orang laki-laki saja. Jadi kalau ditambah perempuan, ditambah anak-anak, pasti lebih dari 5.000. Hanya dengan 5 ketul roti dan 2 ikan. Jadi masih ada hubungannya dengan ikan ya. Tabga ini terkenal dengan ikan, tapi Yesus katanya menurut tradisi juga melakukan satu mujizat besar berkaitan dengan ikan ya. Nah, di tempat ini sekarang berdiri gereja multiplikasi, Church of Multiplication atau gereja pelipat gandaan. Disebut begitu karena untuk memperingati peristiwa itu ya, dari 5 roti 2 ikan bisa memberi makan lebih dari 5.000 orang, bahkan masih sisa berapa? 12 bakul ya. Jadi di sana ada ini. Nah, ini merupakan sasaran kunjungan wisatawan yang berkunjung ke
ke sana, ke Israel. Jadi kalau tur ke Israel biasanya salah satu yang dijadwalkan ini berkunjung ke Tabga ini. Jadi ini peristiwa, kan kalau orang Kristen ditanya mujizat apa yang dikerjakan oleh Yesus, biasanya yang paling dikenal tuh ini, memberi makan 5.000 orang, seperti itu ya. Salah satu mujizat dibilang terbesar yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi berbicara Tabga, berbicara Tabga itu berbicara ikan ya, tidak bisa dilepaskan dengan ikan. Adalah berbicara ketika Allah mencukupkan kebutuhan jasmani atau lahiriah orang-orang percaya. Jadi kalau kita ingat ikan, dalam konteks cerita-cerita di Alkitab, kita ingat bagaimana Allah menyediakan atau mencukupkan kebutuhan jasmani kita, betul ya? Jadi bagian dari berkat yang kita terima sebagai orang percaya di dalam Kristus adalah berkat jasmani, lahiriah. Gak usah malu-malu mengakui ini, gak usah sok rohani sehingga seolah-olah menyangkal, saya tidak ingin berkat lahiriah, hanya berkat rohani. Enggak ya. Sekali lagi Alkitab menekankan dalam banyak ayat bahwa bagian dari berkat-berkat yang Allah anugerahkan dalam kehidupan orang percaya adalah berkat jasmani. Nah, kita lihat ya, berbicara Tabga, berbicara ikan, berbicara Allah mencukupkan berkat-berkat jasmani atau lahiriah. Salah satu mujizat paling diingat berkaitan dengan ikan adalah ketika lebih dari 5.000 orang lapar, dikenyangkan, bahkan sisa dikumpulkan 12 bakul. Ini berbicara berkat jasmani. Yang kedua, Tabga sendiri merupakan kota pesisir di mana ikan-ikan berkumpul menjadi sumber kehidupan kota Kapernaum ya. Jadi dengan kondisi dari 7 mata air tadi, ikan berkumpul di situ, maka kota Kapernaum dan sekitarnya itu diberi penghidupan oleh Allah dari ikan. Ini berbicara tentang berkat jasmani juga ya. Nah, Alkitab sendiri mencatat 2 kali mujizat terjadi tentang penangkapan ikan ya. Jadi kalau ditanya ada berapa kali mujizat yang Yesus lakukan terkait penangkapan ikan, itu ada 2 kali Alkitab mencatat. Yang pertama mujizat penangkapan ikan di awal pelayanan Yesus ya. Itu dicatat dalam Lukas pasal 5 ayat 1 dan 11. Itu ketika terjadi murid-murid Yesus menangkap ikan, mencoba menangkap ikan, tapi tidak dapat ya. Lalu Yesus datang, Yesus yang ada bersama dengan mereka berkata, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam kan. Lalu mereka bilang, waduh kami sudah semalaman Tuhan mencari ikan nggak dapat. Tapi mereka ikutin juga apa kata Yesus. Mereka bertolak lalu menebarkan jala lagi dan mereka mendapat ikan ya. Sedemikian banyak sampai jalannya itu robek-robek. Begitu ya, dalam kejadian ini dicatat seperti itu. Lalu yang kedua, ada mujizat penangkapan ikan di akhir pelayanan Yesus. Kalau ini di awal pelayanan Yesus ketika Yesus memanggil, merekrut murid-muridnya. Kalau ini terjadi di akhir pelayanan Yesus ya. Ini dicatat di Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Ketika Yesus setelah bangkit dari kematian ya, menampakkan diri kepada murid-muridnya yang sedang berkumpul di Tabga ini ya, di tepi Danau Galilea. Lalu Yesus bertanya, apa kau memiliki ikan? Wah, nggak ada katanya. Udah semalaman juga nyari ikan nggak dapat. Lalu Yesus berkata, tebarkan jalamu sebelah kanan. Mereka tebarkan jala sebelah kanan dan mereka mendapat ikan. Dan itu satu peristiwa yang agak aneh karena Alkitab mencatat secara spesifik jumlah ikan yang ditangkap saat itu yaitu 153 ekor ya. Kalau baca kisah ini ada satu hal yang rada aneh ketika Alkitab dengan begitu tepat menuliskan jumlah ikan. Jadi para ahli teologi, sarjana-sarjana Kristen, waduh, dikejar, dicari, diteliti. Ini maksudnya dituliskan 153 ekor seperti apa? Kalau cari di internet tuh banyak tafsiran-tafsiran ya. Ini ya, dalam kejadian ini. Jadi Alkitab sendiri kalau berbicara ikan, berbicara Tabga, berbicara ikan, berbicara berkat-berkat jasmani lahiriah, Yesus sendiri melakukan 2 peristiwa mujizat yang berkaitan dengan ikan. Jadi kita sedang menggali kebenaran Alkitab bahwa berkat-berkat jasmani lahiriah itu bagian dari berkat yang diberikan Allah kepada kita. Nah, di Tabga terdapat 7 mata air yang menjadi sumber kehidupan atau ikan di Kapernaum, kita tadi sudah baca ya. Nah, berbicara mata air pun berbicara tentang berkat jasmani ya. Kalau kita teliti ayat-ayat dalam Alkitab, saya ambil beberapa ayat saja.
Misalkan Yakobus 1 ayat 17 berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi setiap pemberian yang baik itu berasal dari Allah. Kita bekerja, mendapatkan upah, mendapatkan berkat-berkat jasmani, itu adalah pemberian Allah, ya, bagian dari berkat-berkat yang Allah berikan. Ayat berikutnya, dalam berbagai ayat saya tuliskan, salah satu contoh Yeremia 2 ayat 13, Allah menyebut dirinya sebagai mata air hidup, ya. Jadi kalau berbicara di Tabga ada 7 mata air sehingga diberi nama heptapegon tadi, ya. Maka berbicara mata air, Allah menyebut dirinya adalah mata air, sumber kehidupan. Kalau kita berbicara kehidupan, tentu saja ada kehidupan jasmani dan kehidupan rohani, ya. Lalu ayat berikutnya, Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Ini berkat-berkat jasmani, kebutuhan kita. Tuhan bilang, jangan khawatir, karena hal-hal jasmani atau lahiriah merupakan bagian dari berkat yang Tuhan sediakan. Dikatakan ayat yang ke-32, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Percaya nggak kita sebagai orang Kristen bahwa ketika menyangkut kebutuhan hidup, keperluan hidup, Allah tahu dan Allah tahu serta memberi, ya, menyediakan. Nah, Bapamu yang di sorga, tadi kita nyanyi di awal, Bapakku Engkau sanggup, ya. Berangkat dari ayat-ayat ini, ketika Allah menyebut dirinya sebagai mata air hidup, sumber segala yang dibutuhkan kita, orang-orang yang percaya, anak-anaknya, maka kita memanggil dia Bapa. Karena konteksnya kalau kita memanggil satu pribadi Bapa, maka dia adalah yang menyediakan kebutuhan kita. Begitu, ya. Ayat berikutnya, Matius 6 ayat 11. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini bagian dari doa Bapa kami. Bahkan ketika murid-murid minta diajari doa, ketika Yesus mengajari murid-muridnya doa kepada Allah, salah satu yang diucapkan adalah tentang berkat lahiriah. Berikan pada hari ini kami makanan kami yang secukupnya, ya. Jadi hari per hari Tuhan menyediakan kepada kita makanan yang cukup, ya. Kalau dibilang cukup, jangan bilang kekurangan. Saya katakan kemarin waktu kita membahas tentang perjalanan bangsa Israel di padang gurun 40 tahun, Alkitab mengatakan Allah mencukupkan. Tidak ada satu kali pun selama 40 tahun itu bangsa Israel mengalami yang namanya kelaparan. Gak pernah. Ada sekali-sekali Allah mengizinkan bangsa Israel mengalami lapar, ya. Itu karena Allah sedang mengajarkan sesuatu, ya. Jadi kekurangan sementara Tuhan izinkan lapar, gitu. Lalu Tuhan kemudian menyatakan sesuatu, ya, lewat mujizat yang dilakukan, mengajarkan sesuatu, mendisiplinkan bangsa Israel. Nah, perjalanan hidup kita sebagai orang percaya pun seperti itu. Tidak akan pernah mencapai satu titik yang namanya kelaparan. Entah bagaimana, nggak mungkin sampai kelaparan. Tetapi kalau sekali-sekali mengalami rasa lapar, bisa jadi Tuhan pakai itu untuk mendidik kita, ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ayat lain lagi, Matius 7 ayat 9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Kita sudah kenal, ya, dengan ayat ini. Gak mungkin Allah tidak memberikan atau memberikan yang berlawanan dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Kalau kita minta roti karena memang butuh roti, Allah beri roti, nggak mungkin Allah beri batu, gitu. Ketika kita meminta ikan lambang kebutuhan jasmani, ya. Maka Allah yang tahu bahwa kita memang butuh ikan, dia akan memberikan kepada kita ikan, ya, nggak mungkin memberikan ular. Nah, ada satu yang unik dari ayat ini kalau kita lihat versi Lukas pasal 11 ayat yang ke-11. Sebenarnya sama ini ayatnya, tapi versi Lukas agak berbeda. Coba kita baca, ya.
Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan. Sama ya. Tetapi di sini bicara roti dan batu, di sini agak lain. Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking ya. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi kalau di sini roti dan batu, lalu ikan dan ular, yang ikan dan ular di sini diganti jadi telur dan kalajengking ya. Anak kami kan sukanya yoi dadai. Itu makanan favoritnya sejak kecil ya. Bayangkan pengennya kalau makan sama apa? Seringkali yoi dadai, telur dadar maksudnya. Bayangkan kalau kami butuh telur dadar buat anak kami yang memang salah satu kesukaannya telur dadar, lalu minta telur, lalu Tuhan kasih kalajengking ya. Jadi kalajengking dadar gitu kan, nggak mungkin ya. Ketika Allah tahu, ketika kita meminta yang memang kita perlukan, Allah memberikan. Tetapi di sini ada yang unik lainnya, yaitu kalau di sini Allah memberikan yang baik dikatakan dan disangkutkan langsung dengan kebutuhan lahiriah atau jasmani. Kita lihat versi Lukas, Allah sudah mulai menarik kepada kebutuhan rohani ya. Walaupun yang diminta jasmani dan Tuhan katakan pasti dicukupkan, tapi di sini Allah memberikan petunjuk bahwa sebenarnya Allah ingin memberikan yang lebih berharga, yaitu karunia rohani ya. Kita mulai dapat petunjuk di sini. Oke, lanjut. Nah, kesimpulannya apa dari yang kita bahas itu? Bahwa berbicara tentang Tabga, tempat yang banyak ikannya ini karena ada 7 mata air. Berbicara tentang ikan adalah ketika Allah mencukupkan kebutuhan jasmani lahiriah orang percaya. Jadi kalau saya berangkat ibadah bahkan melayani seperti ini, saya tidak mau munafik, saya tidak mau sok rohani bahwa seolah-olah saya pokoknya kejar yang rohani lalu mengabaikan yang jasmani. Enggak ya. Dalam pengejaran ke hal-hal yang rohani, kita yang hidup sebagai manusia dalam darah dan daging ini butuh yang namanya kebutuhan lahiriah. Dan Alkitab katakan Allah menyediakan ya. Allah katakan minta, perlu roti minta roti, Allah memberi roti, nggak akan memberi batu. Perlu ikan minta ikan, Allah memberi ikan ya, tidak akan memberi ular ya. Jadi kalau kita berdoa minta hal-hal jasmani lahiriah, itu nggak usah diajarkan sebenarnya ya. Orang semua umumnya seperti itu. Tapi itu sekali lagi merupakan bagian berkat yang disediakan Tuhan bagi kita ya. Jadi jangan ragu meminta hal-hal jasmani. Nah itu kalau kita berbicara Tabga, berbicara ikan, kita berbicara tentang pencukupan berkat-berkat atau kebutuhan lahiriah jasmani dalam kehidupan orang-orang percaya. Tetapi berbicara tentang Tabga, berbicara tentang ikan, kalau kita kembali ke ayat awal yang kita baca tadi, di mana Yesus bertemu dengan 2 murid pertamanya, yaitu Petrus dan Andreas. Lalu Yesus katakan apa? Ikutlah aku. Ingat ya, tadi peristiwa pertama, ketika Yesus menyusuri Danau Galilea, melihat Petrus dan Andreas menebar jalan, nangkep ikan di Tabga. Yesus katakan, ikutlah aku akan menjadikan kamu penjala manusia ya. Jadi berbicara Tabga, berbicara ikan, memang berbicara Allah menyediakan, mencukupkan kebutuhan jasmani. Tetapi tadi Allah sudah memberikan petunjuk, memberikan Roh Kudusnya. Allah ingin kita berpikir jauh lebih besar, jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat dari sekedar kebutuhan jasmani ya, yaitu hal rohani, hal kerajaan Allah. Ini ya, kita akan lihat. Berbicara Tabga, berbicara ikan adalah ketika para penjala ikan dipanggil untuk menjadi penjala manusia ya. Simon Petrus bersama saudaranya Andreas dipanggil untuk mengikut Yesus untuk dijadikan penjala manusia. Lalu mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikut Yesus. Tadi sudah kita baca ya ayatnya. Ketika Yesus memanggil mereka lagi asik nangkep ikan. Dapat banyak. Itu kebutuhan mereka loh. Senang ya sebagai nelayan. Tetapi ketika Yesus memanggil mereka untuk lebih konsentrasi kepada hal-hal yang rohani, Yesus memanggil mereka untuk dijadikan penjala manusia, penginjil, memenangkan jiwa bagi kerajaan Allah. Lihat sikap mereka.
Mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus ya. Kita mulai diajari bahwa oke, lahiriah semua Tuhan sediakan, pasti Tuhan cukupkan. Tapi hati kamu jangan fokus di sana. Itu mah pasti Tuhan cukupkan. Mulai mengembangkan visi kita kepada hal-hal rohani. Yang kedua, terjadi mujizat penangkapan ikan yang kedua ya. Jadi kalau orang berbicara tabga, kalau kita tur sekarang ke Israel, kita akan dibawa ke gereja tadi untuk mengingatkan kita bahwa di tabga ini terjadi mujizat luar biasa, yaitu 5.000 orang diberi makan oleh 5 roti dan 2 ikan. Tetapi sebenarnya di tabga ini terjadi mujizat penangkapan ikan yang kedua ya, tadi kita sudah singgung. Jadi kalau kita baca Yohanes pasal yang terakhir, pasal yang ke-21, di sana Yesus setelah bangkit dari kematiannya, menampakkan diri kepada murid-murid, terjadi mujizat ikan yang kedua di sana ya. Setelah kebangkitan Yesus, sebelum kenaikannya. Kita kan baru merayakan kenaikan Yesus ya. Jadi kalau dikaitkan ke sana, ini di sana terjadi mujizat penangkapan ikan yang kedua. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah mujizat yang lebih besar, yaitu penampakan Yesus setelah kebangkitannya kepada murid-muridnya untuk yang ketiga kalinya. Jadi dalam Yohanes 21 ini ketika Yesus mengerjakan mujizat penangkapan ikan yang kedua, sebenarnya kalau kita melihat secara rohani ada mujizat yang lebih besar dari itu, yaitu penampakan Yesus yang ketiga kali ya, setelah dia bangkit dari kubur. Luar biasa. Bangkit dari kubur kan menyatakan kemenangan atas kuasa maut ya. Nah, tetapi kalau kita secara rohani lebih gali lagi peristiwa di Yohanes pasal yang ke-21 ini, terjadi di tabga ini, sebenarnya mujizat yang paling besar yang Yesus lakukan di sini adalah terjadi penubuhan panggilan Yesus kepada Petrus, pemulihan jati diri Petrus sebagai murid Kristus untuk meninggalkan segalanya dan mengikut Kristus. Ini semua dicatat di Yohanes pasal 21. Jadi kalau di awal bertemu dengan Yesus, Petrus dan Andreas, Yesus bilang, ayo ikut aku. Mereka merelakan meninggalkan sumber penghidupan secara jasmani lahiriah. Betul ya? Jadi mereka segera meninggalkan jalannya, mengikuti Yesus. Tapi dalam peristiwa di tabga yang kedua, ini mujizat yang terbesar yang terjadi ketika Petrus meninggalkan segalanya. Enggak cuma jalannya, tapi meninggalkan segalanya, mengabdikan seluruh hidupnya kepada Yesus. Ini ya, dan ini terjadi di Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Ini yang akan kita baca ayat-ayat ini. Ini yang ingin Yesus tanamkan dalam hidup kita supaya ini loh yang menjadi ambisi terutama dalam hidupmu. Rohani ya. Coba kita baca ayatnya. Yohanes 21 mulai ayat yang ke-15. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus. Ini setelah peristiwa mujizat penangkapan ikan yang kedua ya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, lalu mengerjakan mujizat. Tebar jalamu di sebelah kanan. Ketika ditebar di sebelah kanan banyak, dan ketika dihitung 153 ekor ikan. Di sini ya kejadiannya. Nah setelah itu Yesus minta beberapa ekor ikan, Yesus masak buat murid-muridnya, lalu mereka sarapan bersama pagi itu. Nah ini kejadian lanjutannya ini. Sudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya, untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Lalu ayat 17, kata Yesus kepadanya, untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, mungkin dengan suara lirih ya, pelan-pelan, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Perhatikan ayat yang ke-18. Aku berkata kepadamu, Yesus ya berkata kepada Petrus, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja
engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ayat 19, dan hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, dia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Coba tangkap realitas rohani yang luar biasa ini ya. Pada pemanggilan yang pertama, Petrus dan Andreas rela meninggalkan jala, ya. Ikan melambangkan sumber penghidupan berkat jasmani mereka. Tetapi pada mujizat yang kedua yang terjadi di Tabga, ketika Yesus mengkonfrontasi iman Petrus secara pribadi, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? 3 kali Yesus tanya. Ini melambangkan 3 kali penyangkalan Petrus ya. Nah, ketika Petrus merespon pertanyaan Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus tidak menjawab dengan perkataan saja. Betul ya? Petrus menjawab dengan perkataan, betul Tuhan, aku mengasihi engkau. Tapi lihat, respon yang diberikan Petrus, jawaban yang diberikan Petrus luar biasa. Dikatakan apa? Menyerahkan kehidupannya bagi Kristus. Ya, jadi kalau dibilang mujizat terbesar yang terjadi di Tabga tentang ikan, betul. Ikan berbicara tentang pemenuhan kebutuhan jasmani dan itu dijamin ya oleh firman Tuhan. Allah menjamin akan mencukupkan itu. Tetapi sekali lagi, ketika kita berkaca dari perjalanan hidup Petrus, pertama dia rela tinggalkan jalanya. Betul Tuhan. Jala itu sumber kehidupan kami, sumber kehidupan berkat-berkat lahiriah. Tapi karena engkau guru, utusan Allah memanggil kami tinggalkan itu. Tetapi ternyata itu belum keseluruhan yang diserahkan oleh Petrus. Tetapi perjalanan hidupnya bersama dengan Yesus, ketika dia semakin mengenal siapa Yesus itu, dalam peristiwa mujizat luar biasa di Tabga yang kedua, Petrus menyerahkan hidupnya. Dan ini digenapi loh. Kan semua murid-murid Yesus pada akhirnya mati ya, tradisi mencatat seperti itu. Jadi luar biasa yang terjadi dalam kehidupan Petrus ya. Seorang yang ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani kan dia sempat menghunus pedangnya lalu memotong salah satu telinga yang akan menangkap Yesus. Tapi kemudian dia lari. Ketika Yesus ditangkap itu dia lari, terbirit-birit bersama dengan murid-murid yang lain. Ketika ada orang mengenali dia sebagai murid Yesus, Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali ya. 3 kali loh Petrus menyangkal. Lalu ketika dia melihat Yesus berjalan di atas air, ingat peristiwa itu? Petrus katakan, Guru, buat aku berjalan di atas air. Ketika dia dapat berjalan, dia merasakan tiupan angin badai, imannya goyah, dia tenggelam. Jadi ini loh gambaran Petrus yang mula-mula meninggalkan jala, mengikuti Yesus. Tetapi seiring dia semakin mengenal siapa Allah itu, walaupun dia melakukan berbagai kesalahan, menunjukkan kelemahannya sebagai manusia, tetapi pada akhirnya ketika Allah memulihkan kehidupannya, dia kembali kepada jati dirinya sebagai murid Kristus yang benar-benar murid Kristus. Lalu Yesus mengkonfrontasi kehidupannya dengan pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku? Petrus disadarkan bahwa meninggalkan jala tidak cukup. Sebagai bukti kasihnya kepada Yesus, dia katakan, Yesus nubuatkan kehidupan Petrus bahwa dia akan bahkan rela memberikan hidupnya demi Yesus ya. Kita lihat pergeseran dari satu keyakinan akan berkat-berkat lahiriah jasmani yang dicukupkan. Lalu kemudian karena Yesus itu berani ditinggalkan, rela ditinggalkan. Tapi akhirnya lewat satu proses yang semakin mendekat kepada Allah, Petrus dijadikan satu pribadi yang utuh ya di hadapan Allah. Dia mengerti sepenuhnya bahwa, yang lahiriah, jangankan cuman ikan, jangankan cuman jala, bahkan hidup saya yang lahiriah itu tidak bisa dibandingkan dengan karunia surgawi, hidup kekal, keselamatan.
Ini loh model perjalanan hidup orang Kristen. Seharusnya ketika dia menjalani kehidupannya setia, semakin mendekat mengenali Yesus. Pada akhirnya dia akan sampai kepada satu kesadaran bahwa, oh Tuhan, saya tahu kalau hal-hal jasmani, hal-hal lahiriah Tuhan cukupkan. Selama saya masih hidup dalam tubuh ini Tuhan akan cukupkan. Tetapi masalah hati, pikiran, ternyata yang Tuhan rindukan adalah melihat, memandang kepada hal-hal yang rohani. Seperti Petrus ya. Ini perjalanan hidup Petrus. Jadi sekali lagi ya, kalau kita berbicara tabga, berbicara ikan, adalah ketika Allah mencukupkan kebutuhan lahiriah kita ya. Poin pertama ketika kita belajar tentang tabga. Tetapi setelah kita belajar itu, berbicara tabga, berbicara ikan, adalah ketika Allah mengubahkan seorang Petrus dengan panggilannya untuk meninggalkan jalannya dan segera mengikuti Yesus. Lalu Tuhan meneguhkan panggilan itu melalui pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku? Di mana Petrus menjawab dengan meninggalkan segalanya dan bahkan siap mati untuk Yesus ya. Jadi ini loh perjalanan hidup seorang Kristen sejati. Nah, kalau kita berbicara tentang Petrus mungkin sejak kita mulai ke gereja, ada yang mungkin sejak sekolah minggu kita sudah tahu sama tahu. Itu Petrus ini kan tipe orang yang sok jago, tapi sebenarnya lemah begitu kan? Tadi contoh-contohnya sampai menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi lihat ketika dia bergerak mendekati Yesus, mencari pengenalan akan Allah lewat pribadi Yesus, Allah yang menjadi manusia, dia diubahkan sedemikian rupa ya. Jadi kalau kita simpulkan, rangkum kebenaran firman yang saya sampaikan pagi hari ini. Poin pertama, itulah peristiwa yang terjadi kepada Petrus ketika Yesus menampakkan diri setelah kebangkitannya. Jadi berbicara kenaikan Yesus yang baru saja kita rayakan, kan 40 hari ya Yesus tinggal setelah kebangkitannya dari mati. 40 hari dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Lalu Kisah Para Rasul pasal yang pertama mengatakan dengan tegas bahwa selama 40 hari Yesus hidup di dunia setelah kebangkitannya ini, Yesus berbicara tentang kerajaan sorga ya. Itu ada di Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Lalu kemudian Yesus naik ke surga, tambah 10 hari baru yang namanya Pentakosta ya. Maksudnya kita sudah belajar Pentakosta itu hari yang ke-50. Dari kebangkitan Yesus, 40 hari Yesus menampakkan diri, memberitakan, berbicara tentang kerajaan Allah, lalu dia naik ke surga, tambah 10 hari baru Pentakosta ya. Seperti itu. Nah, ketika Yesus 40 hari menampakkan diri kepada murid-muridnya berbicara tentang kerajaan sorga, salah satu yang dia kerjakan ini ya, terhadap Petrus ya. Nah, setelah itu Yesus naik ke sorga. Setelah itu pencurahan Roh Kudus. Lihat hasilnya ketika Paulus dalam pengiringannya kepada Yesus memutuskan, wah gak cukup nih cuman jala yang saya serahkan, yang saya tinggalkan demi Yesus. Tuhan kalau perlu hidup saya serahkan bagi Yesus. Setelah dia dipenuhkan oleh Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta, Petrus berkhotbah, 3.000 orang percaya kepada Yesus. Dan kalau saya kutip ayat pertama yang menceritakan tentang bagaimana Petrus berkhotbah ini sudah kita bahas minggu yang lalu. Kisah Rasul 2 ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Nangkep enggak? Kata-kata yang demikian dahsyat yang gagah berani menyatakan kebenaran tentang Yesus kepada orang-orang. Kita ingat peristiwa ini kan? Kita sudah belajar minggu lalu. Ketika murid-murid dipenuhkan Roh Kudus, orang-orang menyangka mereka mabuk ya. Tetapi murid-murid bangkit, Petrus bangkit dan ini yang dia katakan kepada orang-orang itu. "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku." Lalu dia berkhotbah dan lewat khotbahnya itu 3.000 orang dimenangkan. Luar biasa perubahan yang terjadi dalam diri Petrus di tangan Allah
ketika dia dipakai Allah luar biasa, dan itu bermula dari satu titik di mana Allah memulihkan jati dirinya. Kamu Kristen gak usah, kalau jadi Kristen, Kristen beneran. Kalau mau jadi Kristen, Kristen sejati. Kalau mau jadi Kristen, jangan setengah-setengah. Kristen sekalian. Lewat pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku ya? Dan Petrus tidak saja menjawab pertanyaan Yesus dengan perkataan, benar Tuhan aku mengasihi engkau. Tapi Petrus menjawab itu gak tanggung ya, dengan mengabdikan seluruh hidupnya kepada dia. Dan kalau kita pelajari Alkitab, Petrus menulis ya, bagian dari Alkitab ini ada yang surat Petrus, kita tahu menjelang akhir ada 1 Petrus, 2 Petrus, 3 Petrus. Nanti kita akan belajar ke depan, surat yang ditulis Petrus ini adalah surat yang dia tulis dan kirim kepada orang-orang percaya yang sedang mengalami masa-masa sukar ya, dianiaya. Jadi Petrus menulis ketiga suratnya kepada mereka, dan dalam suratnya ini Petrus mengingatkan mereka bahwa secara lahiriah kamu menderita karena mengikuti Yesus, tetapi ingat kepada warisan kekal di surga. Jadi apa yang dia alami, dia ajarkan, dia bagikan kepada orang-orang percaya yang saat itu ada dalam aniaya ya. Karena saat itu orang-orang percaya diburu ya, dikejar-kejar, dianiaya. Yesus menulis surat dan mengirimkan kepada mereka. Saya mengalami sendiri ketika hal lahiriah menekan atau kita serahkan, maka sesuatu yang rohani, yang luar biasa, yang sebenarnya jauh lebih berharga yang akan kita dapatkan. Itu kalau nanti kita akan belajar surat Petrus ya ke depan. Jadi luar biasa apa perubahan yang terjadi dalam diri Petrus ya. Jadi kita kaitkan ke kenaikan Yesus ya. Jadi ibadah kali ini nanti ada perjamuan kudus dalam rangka kita mengenang atau memperingati kenaikan Yesus ya. Kita baca ayat ini. Lukas menuliskan peristiwa kenaikan Yesus seperti ini. Detik-detik kenaikan Yesus ya, meninggalkan murid-muridnya. Lukas 24 mulai ayat 48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, Roh Kudus ya. 10 hari kemudian pencurahan Roh Kudus Pentakosta. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Dia. Perhatikan bagaimana ya posisi Yesus ketika terangkat ke surga. Dia sedang mengangkat tangan dan memberkati. Jadi kalau kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita ingat apa yang dicatat oleh Lukas ya. Yesus terangkat ke surga dalam posisi sedang memberkati. Dan ini sebenarnya menyimpulkan kebenaran firman yang kita pelajari pagi hari ini. Berbicara tabga, berbicara ikan, berbicara berkat-berkat jasmani yang mencukupkan kehidupan kita. Jangan ragu meminta. Jangan ragu bahwa Allah Bapa tahu apa yang kita butuhkan dan Dia akan mencukupkan. Jangan pernah ragu. Tetapi jangan lupa juga hati dan pikiran kita jangan mau dibelenggu oleh yang namanya yang lahiriah. Kan kalau kita yakin Allah pasti pelihara, Allah pasti cukupkan, sudah, kamu nggak usah fokus ke yang lahiriah. Makanya kalau kita baca ayat lain dalam Matius pasal 6 tadi, salah satu ayat yang terkenal berkata apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lainnya, yang kebutuhan lahiriah ini akan ditambahkan. Yesus mengajak kita masuk ke dalam kehidupan seperti itu. Kalau Tuhan katakan yang lahiriah sudah dijamin akan dicukupkan, maksudnya supaya kamu fokus kepada yang rohani. Karena yang lahiriah itu sementara. Mau seberapa kaya kamu, tetap waktu kamu mati semua ditinggalkan. Tetap kejar warisan surgawi.
yang kekal itu kan. Jadi kalau kita memperingati kenaikan Yesus naik dalam posisi mengangkat tangan memberkati, berkat apa yang kita mau minta kepada Dia? Di pagi hari ini kita dikonfrontasi secara pribadi lepas pribadi oleh Tuhan ya. Jadi saya mau tutup firman pagi hari ini dengan ini loh. Kalau kita berbicara kenaikan Yesus, Lukas mencatat dalam posisi seperti ini Yesus naik ke surga. Dan saat ini dalam ibadah ini Tuhan siap dan akan memberkati kehidupan kita. Amin. Amin. Percaya. Jangan ragu untuk meminta berkat-berkat jasmani lahiriah yang menjadi kebutuhan hidup kita. Jemaat datang ke sini ada kebutuhan jasmani. Kami hamba Tuhan yang melayani juga ada kebutuhan jasmani. Jangan ragu minta ya. Firman menyatakan minta kepada Bapa. Perlu ikan, perlu roti, minta ya. Dia Bapa yang baik, Dia pasti memberikannya kepada kita. Tapi jangan berhenti di sana. Pandang sesuatu yang lebih mulia, yang lebih dahsyat, yang lebih hebat, yang lebih heran, yang lebih ajaib ya. Pada saat yang bersamaan Ia bertanya kepada kita, apakah engkau mengasihi aku? Kalau Tuhan sudah siapkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita, cukupkan. Lalu bagaimana respon kita? Karena kalau kita berbicara wujud kasih Tuhan, pemberian terbesar adalah dirinya sendiri. Ketika Dia merelakan dirinya digantung di atas salib. Ya. Jadi kalau merayakan kenaikan itu jangan lupa kematiannya dulu. Siksaan, derita. Waktu perjamuan kudus bulan lalu kita sudah melacak ya apa yang Yesus alami ketika Dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Jadi saya tutup kebenaran firman pagi hari ini dengan pertanyaan ini. Apakah kita mengasihi Yesus ya? Walaupun Allah berjanji mencukupkan hal-hal jasmani lahiriah, apakah kita siap seperti Petrus meninggalkan jala? Oh, Tuhan cukupkan, tapi kalau perlu Tuhan, ini saya berani korbankan demi Yesus. Nggak berhenti sampai di situ. Bahkan ketika jati dirinya dipulihkan dengan sempurna, Petrus, bahkan hidup saya pun siap diberikan bagi Yesus. Saya kira ini proses yang akan kita jalani, ujung akhirnya ketika kita bergerak mendekat kepada Tuhan Yesus. Dan kita sudah belajar lewat firman minggu lalu bahwa cara kita mendekat kepada Yesus supaya kita semakin mengenal Yesus, supaya kita dimampukan mengambil keputusan seperti Rasul Petrus, bahkan mati pun untuk Tuhan saya siap. Itu ketika kita belajar firman ya. Ketika kita memberi diri diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, firman Tuhan, Alkitab, dan kita merelakan diri kita diubahkan sehari demi sehari. Jadi pulang ke rumah dengan keyakinan bahwa saya diberkati Tuhan, kebutuhan saya pasti dicukupkan Tuhan. Tapi pulang ke rumah juga membawa pertanyaan ini. Apakah engkau mengasihi aku ya?